Bab 991, Kota Senja 9. Setelah penduduk Sun Never Sets tinggal di Twilight City selama beberapa hari, perwakilan dari Fantasy Devil City dan Blizzard City akhirnya tiba. Namong Mengmeng adalah orang yang tidak bisa tinggal diam. Begitu tim dari kedua kota itu memasuki kota, dia dengan bersemangat pergi untuk menanyakan keadaan mereka. Namun, saat dia kembali pada malam hari, ekspresi Namong Mengmeng sangat jelek. Ada apa? Jarang sekali Namong Mengmeng bersikap sesuram itu. Namong Mengmeng berkata, kupikir Twilight City tidak punya pilihan selain mengatur agar kami tinggal di sini, jadi kukira akomodasi mereka akan berada dalam kondisi yang sama kumuhnya. Namun, kedua akomodasi itu dekat dengan pusat kota dan kamar-kamarnya sangat mewah. Namong Mengmeng sangat marah karena gurunya, yang merupakan orang yang sangat berkuasa, diremehkan oleh Twilight City. Awalnya, dia mengira Twilight City punya kesulitannya sendiri. Namun, ketika dua penguasa kota lainnya tiba, dia akhirnya menyadari betapa naifnya dia. Bukannya Twilight City tidak memiliki akomodasi yang baik, tetapi mereka hanya tidak mau menyediakannya. Pada dasarnya semua barang di loteng dibeli oleh Shen Yanxiao setelah dia tiba. Meskipun loteng tidak lagi kumuh, jumlah kamar masih tetap. Tidak peduli seberapa lembut selimutnya, itu tidak dapat mengubah kenyataan bahwa mereka harus berdesakan dengan beberapa orang di ranjang yang sama. Ada banyak tempat untuk menginap di Twilight City, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menginap di sana. Mereka adalah orang-orang yang datang lebih dulu, tetapi Fantasy Devil City dan Blizzard City telah menerima perlakuan yang lebih baik. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Twilight City tidak menyukai mereka. Tidak masalah. Bagaimanapun, kita tidak akan tinggal lama di sini. Shen Yanxiao tersenyum. Dia sudah menebak rencana jahat Twilight City. Itulah sebabnya dia memerintahkan bawahannya untuk membeli semua barang mewah. Dia tidak bisa membiarkan rakyatnya menderita. Karena itu, dia tidak terkejut dengan kata-kata Namong Mengmeng. Guru, emosimu terlalu bagus. Semua orang menindasmu, tetapi kamu masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namong Mengmeng merasa bahwa Shen Yanxiao tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kesannya terhadap geng di dari kota iblis fantasi adalah bahwa dia seorang banci. Long Fei dari kota badai salju lebih baik, tetapi bukankah dia harus pergi ke Sun Never Sets untuk meminta Shen Yanxiao mencabut kutukannya? Namun, statusnya di sini lebih tinggi daripada Shen Yanxiao. Tentu saja, Namong Mengmeng tidak bisa mentolerirnya. Puff, Tang Nazi yang sedang minum teh memuntahkan seteguk air ketika mendengar apa yang dikatakan Namong Mengmeng. Shen Yanxiao memiliki temperamen yang baik. Haha, itu lelucon terbaik yang pernah didengarnya. Gadis kecil ini sangat protektif terhadap rakyatnya dan berpikiran sempit. Dia berdada hitam, tidak tahu malu, dan jahat. Bagaimana dia bisa menjadi baik hati? Berapa umurmu? Apa kau tidak tahu cara minum air? Qixia duduk di samping Tang Nazi dan terpengaruh oleh air liurnya saat dia menatapnya dengan pandangan meremehkan. Tang Nazi menyeka mulutnya tanpa suara. Kita di sini hanya untuk mengikuti turnamen, jadi tidak perlu repot-repot. Bukankah orang itu mengatakan bahwa setelah geng Di dan Long Fei tiba, penguasa kota Twilight City akan mengadakan perjamuan dan mengundang ketiga penguasa kota untuk hadir. Yan Yu memiliki kepribadian yang lebih lembut. Dia juga mengerti bahwa tindakan Twilight City tidak akan menyakiti mereka sedikitpun. Shen Yanxiao pergi ke kota 2 hari lalu untuk mencari uang. Semua uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jika mereka tidak memberi uang, bukankah mereka sendiri yang akan mengambilnya? Saya belum melihat ada yang datang untuk mengumumkan jamuan makan. Li Xiaowei mengerutkan kening. Seharusnya, karena geng Di dan Long Fei sudah tiba, Twilight City seharusnya sudah mempersiapkan jamuan makan. Bab 992, Kota Senja 10. Masih terlalu dini, mungkin mereka masih bersiap. Yang Si berpikir positif. Aku harap begitu. Qixia merenung. Akan tetapi harapan itu tidak bertahan hingga malam tiba. Shen Yanxiao dan yang lainnya bersiap untuk makan siang sendiri ketika mereka melihat seorang pria berseragam pengawal kota senja bergegas mendekat. Tuan Kota Shen, Tuan Kota mengundang Anda ke sebuah perjamuan malam ini. Penjaga itu menyerahkan undangan berlapis emas kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap langit. Langit di luar paviliun sudah gelap. Melihat waktu yang tertulis di undangan, dia bisa menebak bahwa jamuan makan sudah dimulai. Namong Mengmeng menjulurkan kepalanya untuk melihat undangan itu dan ekspresinya langsung menjadi gelap.
Tuan Kota Twilight City keterlaluan. Mungkin butuh waktu setengah jam untuk pergi dari sini ke rumah Tuan Kota. Anda baru mengirim undangan saat jamuan makan dimulai. Saya heran bagaimana Anda melakukan hal-hal di Twilight City. Namong Mengmeng sudah sangat marah pada Twilight City karena mengabaikan Shen Yanxiao. Sekarang setelah dia melihat undangan yang terlambat, kemarahan di hatinya melonjak. Pertama, akomodasinya kumuh. Lalu, mereka sengaja mengirim undangan perjamuan terlambat. Bukankah mereka hanya mempersulit Shen Yanxiao? Penjaga itu berkata dengan ekspresi canggung, "Baiklah, maafkan aku. Lihat aku, bukankah aku terlihat seperti mengirim undangan ke sini dengan tergesa-gesa?" Penguasa kota-kota iblis fantasi, Gengdi, dan penguasa kota-kota badai salju, Long Fei, baru tiba di sore hari. Dan saat kami mengatur penginapan mereka, hari sudah mulai larut. Anda mengirimkannya dengan tergesa-gesa. Namong Mengmeng menyipitkan matanya dan menatap wajah penjaga yang santai. Tidak ada bekas kemerahan atau keringat di wajahnya. Dia jelas berjalan perlahan ke sini. Dia ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Shen Yanxiao. "Kami akan segera sampai di sana," kata Shen Yanxiao dengan ekspresi acuh tak acuh. "Ya," jawab penjaga itu dengan hormat dan berlalu pergi. Mata Namong Mengmeng seperti menyemburkan api. Dia ingin menamparnya. "Guru, mengapa Anda bersikap begitu lemah lembut?" Dia dengan santainya memberikan alasan, dan Anda mempercayainya. Lihatlah betapa lambat dan tidak tergesa-gesanya dia. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang tekun dalam pekerjaannya? Selain itu, apakah Tuan Kota tidak tahu bahwa akomodasi kita sangat jauh dari rumah Tuan Kota? Bahkan jika dia mengirim seseorang untuk mengantarkan surat, apakah ada alasan baginya untuk mengirim orang seperti itu? Bahkan jika dia akan terlambat, setidaknya dia seharusnya datang dengan seekor kuda. Meskipun Namong Mengmeng naif, tindakan Twilight City begitu jelas sehingga bahkan dia mengerti situasinya. Tidak perlu menyebutkan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak senang atau marah. Dia hanya melihat kelima binatang itu dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Qixia melambaikan kipas giok putihnya dan menopang dagunya dengan malas. Mereka sudah menggunakan kedua penguasa kota sebagai alasan. Apa lagi maksudnya? Para penjaga tampak sangat sopan, tetapi kata-kata dan tindakannya penuh celah. Orang-orang dari Fantasy Devil City dan Blizzard City telah datang. Bahkan jika mereka ingin mengatur akomodasi mereka, mereka tidak perlu mengerahkan semua prajurit di Twilight City, jadi tidak dapat dimaafkan jika hanya mengirim satu penjaga kepada mereka. Selain itu, ketika Shen Yanxiao dan yang lainnya memasuki kota, hanya seorang pria parubaya yang ada di sana untuk memimpin mereka. Dia kemudian dengan cepat meninggalkan mereka untuk berjuang sendiri setelah beberapa patah kata perpisahan. Pengaturan apa yang sedang mereka bicarakan? Ternyata, Duan Hen menggunakan Gengdi dan Long Fei untuk menekanmu. Jadi bagaimana jika dia menjelaskan bahwa dia tidak menghargaimu? Lagi pula, hubungan antara ketiga penguasa kota berbeda darimu. Selain itu, kamu berselisih dengan Gengdi dan tidak ada yang tahu tentang hubunganmu dengan Long Fei. Mereka pasti berpikir tidak ada seorang pun di pihakmu. Bab 993, Kota Senja 11. Long Fei tidak banyak bicara ketika meminta Shen Yanxiao untuk mencabut kutukannya. Orang-orang dari Blizzard City tentu saja tidak akan menyebarkan berita itu, dan Shen Yanxiao tidak mengizinkan siapapun dari pihaknya untuk berbicara dengan tidak bertanggung jawab, jadi hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Ditambah dengan fakta bahwa Gengdi, Long Fei, dan Duan Hen telah mengganggunya selama pembangunan Sun Never Sets, mereka tidak akan pernah membayangkan Long Fei dan Shen Yanxiao memiliki hubungan yang baik. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres dengan situasi di Twilight City. Meskipun Twilight City telah menghalangi pembangunan Sun Never Sets, upaya mereka serupa dengan Blizzard City. Long Fei tidak senang mengganggu Sun Never Sets, karena keluarga Vermilion Bird telah memberikan bantuan besar kepada keluarganya. Namun, Twilight City tidak menunjukkan banyak permusuhan terhadap Sun Never Sets sejak awal. Namun, mengapa sikap Duan Hen berubah drastis setelah mereka memasuki kota? Shen Yanxiao tidak akan merasa aneh jika mereka diperlakukan tidak adil di kota iblis fantasi. Namun, Duan Hen menyinggung perasaannya tanpa syarat tidak sesuai dengan perilakunya di masa lalu. Dengan kontras yang begitu besar, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan alasan di balik perubahan mendadak itu. "Guru, undangan ini mengatakan bahwa Anda dapat membawa seseorang.
Siapa yang ingin Anda bawa? Namong Mengmeng menerima undangan itu dan melihat sekeliling. Sejujurnya, ia merasa bahwa perjamuan itu hanya membuang-buang waktu. Namun, ketika ia berpikir untuk berada di samping Shen Yanxiao sendirian, ia langsung memasang ekspresi, "Tolong bawa aku." Shen Yanxiao mengabaikan permintaannya dan berkata kepada Qixia yang sedang linglung, "Qixia, temani aku malam ini." Namong Mengmeng ingin menangis. Qixia mengangkat bahunya dan perlahan berdiri di bawah tatapan iri dan cemburu dari keempat orang lainnya. "Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Shen Yanxiao mengangguk. Ada alasan mengapa memilih Qixia. Orang-orang yang dia butuhkan untuk perjalanan ini pastilah orang-orang yang berdada hitam. Tidak seorang pun akan berani mengklaim sebagai nomor satu dalam aspek ini jika Qixia mengklaim sebagai nomor dua. Meskipun Namong Mengmeng menyenangkan, dia terlalu naif. Selain itu, dia sudah muak dengan Twilight City setelah semua yang telah terjadi. Jika dia membawanya ke sana, mungkin gadis yang jujur itu akan menunjuk jari dan mengkritik Duan Hen saat itu juga. "Sudah malam, kau akan terlambat jika pergi sekarang. Apa kau ingin aku memanggil seseorang untuk menyiapkan kereta?" Yan Yu menatap langit dan memperkirakan bahwa jamuan makan sudah dimulai selama setengah jam. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Qixia dan Shen Yanxiao saling memandang. Pada saat yang sama, keduanya menemukan sekilas pemahaman diam-diam di mata masing-masing. Rumah tuan kota di Twilight City terang benderang dan suara sitar pun dapat terdengar. Pemuda yang duduk di ujung meja itu tampak bersih dan tampan, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya yang tampan. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua berusia 70-an. Ia berjanggut putih dan mengenakan jubah panjang berwarna hijau tua. Dari jauh, ia tampak mulia dan berbudi luhur. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa tokoh utama Twilight City malam ini bukanlah Duan Hen yang duduk di kursi utama, melainkan lelaki tua itu. "Penatua Wen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda masih tetap anggun seperti sebelumnya." Mengenakan pakaian mewah seorang bangsawan, Geng Di dengan anggun berdiri dan memegang secangkir anggur sambil memberi hormat kepada lelaki tua yang pendiam itu. "Tuan kota, Geng, saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu." Tetua Wen mengangkat cangkirnya sebagai tanggapan. "Penatua Wen, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke Tanah Terlantar? Jika bukan karena surat ayah saya tidak akan tahu tentang ini." Senyum Geng Di sangat munafik. "Saya hanya datang untuk melihat-lihat." Penatua Wen tersenyum. Geng Di bertukar basa-basi lagi dengan Tetua Wen, tetapi Long Fei yang duduk di seberangnya mengerutkan kening. Bab 994, Kota Senja 12. Long Sueyao menghadiri jamuan makan bersama Long Fei. Duduk di sampingnya, dia sesekali melihat keluar pintu. "Ayah, Tuan Kota Shen belum datang." Long Sueyao merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Long Fei. Ketidakhadiran Shen Yanxiao juga membuat Long Fei mengerutkan kening. Sudah cukup lama sejak mereka tiba di perjamuan, tetapi dia belum melihat Shen Yanxiao. Namun, ketika mereka baru saja tiba di Twilight City, dia dengan jelas mendengar bahwa rombongan Shen Yanxiao telah tiba 2 hari sebelumnya, jadi secara logika, mereka seharusnya menghadiri perjamuan ini. Shen Yanxiao bersikap baik kepada Long Fei, dan dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia memandang Penatua Wen yang sedang mengobrol dengan gembira dengan Geng Di dan bertanya, "Penatua Wen, bolehkah saya tahu kapan penguasa kota matahari tidak pernah terbenam akan datang?" Mendengar pertanyaan Long Fei, Penatua Wen perlahan menoleh padanya dan bertanya, "Tuan Kota Long, apakah yang Anda maksud adalah Shen Yanxiao yang menyimpang itu?" "Menyimpang?" Long Fei mengerutkan kening. Geng Di terkekeh dan berkata, "Tuan Kota Long, Anda pasti pernah mendengar tentang Tuan Kota Shen, bukan? Kekaisaran Longxuan telah lama tidak memiliki prestasi di Tanah Terlantar, tetapi mereka mengirim seorang anak kecil yang belum mencapai usia dewasa untuk membangun kota di Tanah Terlantar. Selain hal-hal lain, gadis itu adalah seorang penyihir. Selain itu, belum lama ini, saya menerima berita dari Kekaisaran Longxuan bahwa Tuan Kota Shen telah menahan Pangeran Long Yue dan Kepala Negara Pei Yuan untuk mendapatkan dana dari Kekaisaran Longxuan." Perkataan Geng Di sangat provokatif, dan ekspresi Penatua Wen tidak terlihat baik ketika dia mengatakan semua klaim itu. "Tuan Long, Anda tidak perlu khawatir tentang anak yang kasar dan tidak sopan seperti itu. Dia baru saja menjadi tuan kota dan berani menahan seorang pangeran.
Jika dia terus tumbuh di tanah terlantar, bukankah dia akan segera mengabaikan semua raja di benua cemerlang? Nada bicara Penatua Wen tidak bagus, jelas bahwa ia mempunyai prasangka buruk terhadap Shen Yanxiao. Para penyihir sudah tidak diterima di benua cemerlang. Dan saat Shen Yanxiao memasuki tanah terlantar, dia telah menamparkan kota iblis fantasi dengan keras. Meskipun dia telah mengintimidasi 3 kekuatan lainnya, tindakannya masih cukup terkenal. Selain itu, Geng Di entah bagaimana telah mendengar bahwa Shen Yanxiao telah menahan Long Yue dan Pei Yuan di Sun Never Sets, jadi dia memberitahu Penatua Wen tentang semua ini. Karena itu, citra Shen Yanxiao di hati Tetua Wen mencapai titik terendah. Tetua Wen adalah anggota Dewan Tetua di Kerajaan Ketujuh. Ada perbedaan yang jelas antara senior dan junior di Kerajaan Ketujuh, dan mereka tidak akan pernah membiarkan anak nakal mengganggu hierarki itu. Dewan Tetua adalah partai penguasa tertinggi di Kerajaan Ketujuh, bahkan para penguasa sebenarnya dari 7 negara tidak berani menentang keputusan mereka. Bagi seseorang seperti Shen Yanxiao yang berani menyinggung kekuasaan kerajaan dan menahan putra mahkota suatu negara, menurut pendapat Penatua Wen, itu adalah tindakan yang sama sekali tidak sopan. Dia sudah menjadi penyihir, yang menyebabkan dia memiliki kesan yang tidak baik terhadapnya. Ditambah dengan kejadian ini, Penatua Wen sudah menganggap Shen Yanxiao sebagai seseorang yang membuat masalah. Dia tidak menyukai kata-kata dan tindakannya. Geng Di senang melihat semua orang tidak menyukai Shen Yanxiao. Dia menambahkan minyak ke dalam api dan berkata, anak kecil yang sombong dan bodoh ini harus diberi pelajaran. Tetua Wen memang bijaksana. Setelah menderita kerugian seperti itu, saya yakin dia seharusnya menyadari bahwa Sun Never Sets tidak memiliki keputusan akhir di tanah terlantar. Apapun yang terjadi, dia tidak memiliki kekuatan apapun di sini. Tentu saja, anak itu bodoh, dan perlu diberi pelajaran. Penatua Wen mengangguk. Semua perlakuan tidak adil yang diterima Sun Never Sets di Twilight City adalah perbuatannya. Bab 995, Kota Senja 13. Penatua Wen benar, Geng Di tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Posisi Elder Wen di Kerajaan Ketujuh setara dengan posisi Long Fei di Aliansi Angin Dewa. Selain itu, Kerajaan Ketujuh lebih menghargai Dewan Elder sementara orang-orang Aliansi Angin Dewa lebih liberal. Bagaimanapun, mereka adalah tentara bayaran. Namun, di Kerajaan Ketujuh, Dewan Elder mewakili segalanya. Sekalipun penguasa kota Twilight bermarga Duan, dia hanya bisa menelan amarahnya di hadapan Tetua Wen. Duan Hen masih muda dan karena itu, ia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Sejak Elder Wen datang ke Twilight City, Duan Hen telah dikesampingkan begitu saja. Ia memiliki gelar City Lord, tetapi pada kenyataannya, ia tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan berkenaan dengan turnamen antara keempat negara, Penatua Wen secara pribadi mengatur segalanya, dan itu juga niatnya untuk membuat Sun Never Sets kesal. Tentu saja, Geng Di berkontribusi besar terhadap kebencian Tetua Wen terhadap Shen Yanxiao. Ayahnya dan Tetua Wen adalah sekelompok orang yang sok penting. Setelah mengetahui bahwa Tetua Wen akan datang ke Twilight City, ia secara khusus menulis surat untuk menyampaikan belasungkawa sambil tidak lupa mencoreng reputasi Shen Yanxiao. Setelah selesai menulis, ia mengirimkan hadiah. Melihat sikap Penatua Wen terhadap Shen Yanxiao, Geng Di tahu bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sementara Geng Di dan Penatua Wen menyanyikan lagu yang sama, ekspresi Long Fei dan putrinya sangat muram. Long Fei telah berhubungan dengan Shen Yanxiao, dan Shen Yanxiao adalah orang yang mencabut kutukannya. Selain itu, Shen Yanxiao sebelumnya telah menyelamatkan Long Sueyao, jadi Long Fei telah menganggapnya sebagai penyelamatnya. Ketika dia mendengar bajingan tua dan muda memfitnah dermawannya, Long Fei tidak dapat lagi menahan amarahnya. Saya telah bertemu dengan Tuan Kota Shen. Kepribadiannya tidak seperti yang kalian berdua gambarkan. Meskipun dia masih muda, dia tahu batas kemampuannya. Meskipun dia seorang penyihir, dia tidak pernah melakukan kekejaman apapun. Selain itu, dia mampu menyelesaikan Sun Never Sets dalam waktu setengah tahun di usia yang begitu muda. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Long Fei menenangkan dirinya dan mencoba membersihkan nama buruk Shen Yanxiao. Penatua Wen dan Geng Di tercengang. Mereka tidak menyangka Long Fei dan Shen Yanxiao pernah bertemu sebelumnya. Selain itu, dari kata-kata Long Fei, sepertinya dia melindungi Shen Yanxiao.
Ekspresi Elder Wen langsung berubah tidak sedap dipandang. Sistem kerajaan ketujuh dan aliansi angin dewa agak mirip, tetapi budaya aliansi angin dewa yang terlalu liberal membuat Elder Wen memandang rendah mereka. Selain itu, meskipun aliansi angin dewa sangat kuat saat ini, ada terlalu banyak prajurit dan bakat mereka terlalu tersebar. Saat ini, mereka mengandalkan sekelompok tentara bayaran yang compang camping untuk bertarung. Dibandingkan dengan 3 negara lainnya, fondasi mereka jauh lebih dangkal. Tuan Kota Long benar-benar orang yang baik, dan Shen Yanxiao tampak cukup menyenangkan. Tuan Kota Long tidak mengenalnya dengan baik, jadi pasti itulah sebabnya kamu merasa seperti ini. Geng diterkekeh. Dia tidak tahan mendengar pujian dari Shen Yanxiao. Terlebih lagi, dia tidak ingin Long Fei memihak Shen Yanxiao. Dendam antara Fantasy Devil City dan Sun Never Sets sangat dalam, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Saat ini, geng sedang berusaha melibatkan Twilight City dan Blizzard City untuk membenci Shen Yanxiao. Tuan Kota Long berkata bahwa dia tahu batas kemampuannya. Itu tidak benar. Aku sudah mengatakannya kepada Tetua Wen sebelumnya. Aku tidak berbohong ketika dia berkata bahwa dia menahan putra mahkota. Menurutmu bagaimana dia bisa merebut kembali Sun Never Sets di usia yang begitu muda? Itu semua karena dia menahan pangeran dan guru negara, memaksa kaisar kekaisaran Longxuan untuk menginvestasikan sejumlah besar tenaga dan sumber daya padanya. Jika bukan karena itu, apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya? Jangan lupa bahwa Sun Never Sets adalah salah satu dari 5 kota utama di Tanah Terlantar. Bab 996, Kota Senja 14. Dulu, negara mana yang tidak menghabiskan banyak sumber daya untuk merebut kembali kota biasa di Tanah Terlantar? Namun, Shen Yanxiao hanya berasal dari keluarga burung Vermilion di Kekaisaran Longxuan. Bahkan jika keluarga burung Vermilion mengerahkan seluruh upaya mereka, saya khawatir mereka tidak akan lebih kuat dari kita bertiga. Selain itu, hanya ada sekitar 100 orang yang dibawa Shen Yanxiao ke Tanah Terlantar hari itu. Itu hanyalah cerita fantasi tentang 100 orang yang merebut kembali kota utama dalam waktu setengah tahun. Jika dia tidak menggunakan metode yang tidak bermoral itu, bagaimana dia bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Geng mencibir. Sun Never Sets telah menjadi legenda di Tanah Terlantar, dan fakta bahwa mereka berhasil merebutnya kembali dalam waktu setengah tahun menyebabkan ketiga penguasa kota kehilangan muka. Sekalipun Geng dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa Shen Yanxiao mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka hanya memiliki sekitar 100 orang, tetapi jumlah iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets jelas lebih banyak. Bahkan jika mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, saya khawatir mereka tidak dapat melenyapkan semua iblis di dalamnya, kata Geng Di. Long Fei menarik napas dalam-dalam. Shen Yanxiao telah membangun Sun Never Sets dengan kecepatan yang mencengangkan. Kota-kota lain di Forsaken Land memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini. Namun, Long Fei tidak percaya bahwa Shen Yanxiao akan begitu hina hingga menahan seorang pangeran dan seorang guru negara untuk mengancam kaisar. Sebenarnya, Shen Yanxiao memang menahan seorang pangeran dan seorang guru negara, tetapi mengancam kaisar. Sungguh lelucon, tidak ada satupun batu di Sun Never Sets yang disumbangkan oleh kaisar. Setiap batu bata dan ubin di Sun Never Sets dibuat sendiri olehnya. Kabarnya, ada 8 binatang mistis di Sun Never Sets. Dengan bantuan mereka, itu bukan hal yang mustahil. Tuan Kota Geng, bukankah kau pernah bertemu mereka sebelumnya? Long Sueyao tiba-tiba berbicara. Kata-katanya yang tajam tidak hanya memberi Shen Yanxiao alasan yang tepat, tetapi dia juga menamparkan Geng Di dengan keras mengenai bagaimana 8 binatang mistis itu membuatnya takut di masa lalu. Wajah Geng Di menjadi pucat. 8 binatang mistis yang mengelilingi kota iblis fantasi selalu menjadi bagian dari masa lalu Geng Di yang kelam. Sebagian besar alasan kebenciannya terhadap Shen Yanxiao juga karena hal ini. Hanya ada 8 binatang mistis. Apa yang bisa mereka lakukan? Geng Di menggertakkan giginya dan membalas. Oh, Tuan Kota Geng bahkan tidak peduli dengan 8 binatang mistis itu. Ini sungguh mengejutkan. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang bisa meyakinkan Tuan Kota Geng. Long Sueyao membalas dengan tidak sopan. Temperamen Long Fei lembut, tetapi dia keras kepala dan tidak akan membiarkan orang lain mengatakan hal buruk tentang dermawannya. Kepribadian Shen Yanxiao mengagumkan, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal kotor itu. Bahkan jika dia melakukannya,
Long Shueyao akan mendukungnya sampai akhir. Kau, Geng Di tersedak oleh kata-kata Long Shueyao dan melotot ke arahnya dengan wajah pucat. Long Fei menghela napas dalam-dalam. Putrinya masih tetap lugas seperti biasanya, tetapi dia setuju dengan keputusannya. Mereka adalah tentara bayaran, bukan orang munafik yang berpura-pura sopan. Jika mereka bahkan tidak bereaksi ketika penyelamat mereka dihina, maka mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Tepat saat Geng ditercekik oleh kata-kata Long Shueyao, pemuda yang duduk di sampingnya perlahan berkata, "Nona muda ini tampaknya mengagumi Shen Yanxiao. Aku ingin tahu apakah kamu tahu kepribadiannya yang sebenarnya." Long Shueyao mengerutkan kening dan menatap pemuda tampan itu. Sifat Shen Yanxiao itu jahat dan licik. Saat itu, dia hanyalah aib bagi keluarga burung Vermilion dan tidak begitu dihormati. Setelah dia dikirim ke divisi herbalis Akademi Saint Laurent oleh Shen Feng, dia tidak hanya tidak berkonsentrasi pada studi herbalismenya, dia bahkan mempelajari beberapa metode yang tidak lazim dan menjadi penyihir, kata pemuda itu tanpa tergesa-gesa. Bab 997 Raja Suci. Mari kita mati bersama, bocah yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain. Suara butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia kembali ke Zhao Feng. Butler Qi palsu menatap Zhao Feng dengan mata marah dan menggertakkan giginya. Dia gagal membunuh putra mahkota karena Zhao Feng, dan sekarang jejaknya telah terungkap karena Zhao Feng juga. Dia tidak pernah berharap untuk mati karena pemuda ini yang hanya seorang kaisar. Gelombang-gelombang, sosok butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap. Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan ruang menusuk Zhao Feng. Sebuah dao grade senjata pembunuhan. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi terkejut. Kekuatan yang ditampilkan butler Qi palsu ini tidak biasa. Perlindungan petir suci. Sebuah penghalang petir tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng saat butler Qi palsu dengan cepat menyerang. Gelombang-gelombang. Butler Qi palsu benar-benar mengabaikan pertahanan Zhao Feng dan mengedarkan daya suci saat dia mendorong ke bawah. Ledakan, perlindungan petir suci Zhao Feng langsung hancur, dan kilat yang kuat menembak balik ke arah penyerang. Weng gelombang boom, butler Qi palsu mengedarkan Mystic Light Secret Power miliknya untuk melindungi dirinya sendiri dan melanjutkan serangan. Apa? Zhao Feng tertegun. Pembunuh itu bahkan tidak menghindari pembalasan kekuatan fisik dan kilat Zhao Feng. Ia hanya menggunakan sedikit kekuatan suci untuk memblokirnya. Sepertinya pembunuh ini tidak peduli dengan hidupnya lagi dan telah menerima bahwa dia akan mati. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah dan segera mengedarkan mata kirinya untuk melepaskan teknik jiwa. Pembunuh ini mungkin telah bersembunyi di istana kekaisaran sepanjang waktu dan menyaksikan persidangan putra mahkota, jadi dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatan dan teknik Zhao Feng. Lebih jauh lagi, pembunuh bayaran ini saat ini menunjukkan kekuatan Dewa Suci tahap awal. Meskipun Zhao Feng memiliki tubuh petir suci, dia tidak berani menerima serangan ini langsung. Gelombang api yang menakjubkan melesat dari mata kiri Zhao Feng. Cahaya ungu dan emas berkilauan saat God Tribulation berderak. Ledakan, sebuah bola api petir ungu dan emas transparan memancarkan aura destruktif saat mendarat di wajah si pembunuh. Si gelombang-gelombang, pembunuh itu berteriak. Kekuatan petir kesengsaraan dewa menyusup ke jiwanya dan tubuhnya menghentikan gerakannya. Suara mendesing, Zhao Feng langsung mundur dari pembunuh. Sebagian besar penjaga di istana kekaisaran adalah raja setengah langkah atau raja tahap awal. Hanya para pemimpin kelompok kecil adalah kaisar. Namun, mereka masih tidak berani mendekati daerah di mana Zhao Feng dan pembunuh itu bertarung. Jika bukan karena fakta bahwa bangunan-bangunan di istana kekaisaran sangat tangguh dan memiliki pemeliharaan drastis dan arai yang melindungi mereka, semua yang ada di dekatnya akan dihancurkan. Mati. Pembunuh itu pulih dalam setengah nafas dan menyerang Zhao Feng sekali lagi. Menjadi seorang pembunuh, dia memiliki sejumlah pemahaman terhadap jiwa. Oleh karena itu, kerusakan yang dilakukan teknik garis keturunan mata Zhao Feng kepadanya sangat terbatas. Siapa yang berani lancang di istana kekaisaran Gan besar? Raungan kuat yang membuat telinga seseorang bergetar terdengar dari belakang, membunyikan seluruh istana kekaisaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh istana kekaisaran mulai bergetar, dan gelombang tak terhitung dari pemeliharaan drakonik muncul. Pemeliharaan drakonik bergabung dengan hukum-hukum langit dan bumi dan membatasi area ini. Bahkan udaranya benar-benar membeku.
Tindakan Zhao Feng langsung menegang dan melambat seolah-olah dia jatuh ke rawa. Baik Yuan sejati dan garis. Keturunannya sangat ditekan. Hu gelombang. Naga emas yang terbuat dari cahaya langsung muncul di atas istana kekaisaran seperti matahari yang terik. Gelombang kekuatan suci cahaya mistik mengisi segalanya dalam beberapa ratus mil, dan kekuatan pemeliharaan drakonik tampaknya muncul dan mengisi setiap inci udara. Seolah-olah semua surga dan bumi berubah. Malam telah berubah menjadi siang, dan segala sesuatu di dunia dikendalikan oleh sosok emas. Apa yang terjadi? Tai Hongnan segera mengangkat kepalanya dan menatap langit di kejauhan. Seorang Raja Suci Imperial Gan besar telah mengambil tindakan. Seorang penatua Sky Suspension Palace memiliki tatapan yang dalam. Istana Kekaisaran Gan Agung membatasi pertempuran, tetapi Raja Suci yang menjaga Istana Kekaisaran secara pribadi telah mengambil tindakan. Duke Nanfeng merasa gelisah. Semua kekaisaran dan berbagai ahli dalam Istana Kekaisaran merasakan hati mereka bergetar ketika mereka merasakan hukum langit dan bumi yang menakutkan. Bam! Ledakan! Beberapa ribu penjaga di sekitar sosok emas segera membungkuk karena kekuatan tertinggi. Bam! Kekuatan suci cahaya mistik tanpa batas dan pemeliharaan drakonik melonjak di sekitar si pembunuh dan membentuk sepasang tangan dengan tato naga di atasnya. Hu gelombang! Pembunuh itu dicengkeram oleh tangan dan bahkan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Beraninya kamu menyinggung Imperial Gan besar. Harum dingin terdengar dari sosok dalam cahaya kemasan. Retak, tangan yang terbuat dari cahaya kemasan tiba-tiba mengencang, dan sosok pembunuh itu terkoyak, meninggalkan jiwa hitam aneh, setengah transparan yang diikat oleh hukum tanpa batas dan kekuatan suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok emas melirik Zhao Feng sebelum menghilang kelonjakan pemeliharaan drakonik. Naga yang terbuat dari cahaya keemasan langsung menghilang, dan surga dan bumi kembali normal. Orang itu hanya mencari mati. Beraninya mereka menyelinap ke Istana Kekaisaran. Petik 2. Para kekaisaran tidak tertandingi di dalam Istana Kekaisaran Gan Agung. Itu seharusnya roh suci bulu Raja Suci sekarang, kan? Itu adalah seorang ahli di peringkat Raja Suci. Petik 2. Para penjaga berseru ketika mereka perlahan-lahan kembali ke posisi mereka. Raja Suci, hati Zhao Feng bergetar. Hanya mereka yang telah mencapai puncak alam cahaya mistik dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum surga dan bumi yang bisa disebut Raja Suci. Raja Suci berdiri di puncak benua dan ada hanya di bawah demigods. Pada saat Raja Suci turun, Zhao Feng merasa bahwa Raja Suci telah menggabungkan hukum mereka ke udara dan bisa mengendalikan segalanya. Lebih jauh lagi, Imperial Secret Kings khususnya dapat mengendalikan pemeliharaan drakonik yang tak terbatas di dalam Istana Kekaisaran, bahkan para Raja Suci lainnya akan benar-benar hancur. Terima kasih, Kaisar Zhao, karena menemukan jejak pembunuh itu, kata pemimpin sekelompok penjaga. Zhao Feng kemudian kembali ke Istana Pangeran ke-9. Ying Tua juga hadir. Zhao Feng, siapa pembunuh itu? Pangeran ke-9 segera bertanya. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi dalam beberapa lusin milenium terakhir di dinasti Gan Lord Agung. Seorang Raja Suci yang mengambil tindakan telah mengejutkan semua anggota dan pasukan dalam dinasti Tuan. Hampir tidak ada kemungkinan si pembunuh tetap hidup. Saya pikir itu adalah non-manusia. Zhao Feng menganalisis menurut informasi dan jejak yang dimilikinya. Bukan manusia, mereka sudah berhasil memasuki Istana Kekaisaran Gan Agung. Seru Pangeran ke-9. Mungkin non-manusia berhasil menyelinap masuk karena persidangan putra mahkota telah sementara dialihkan ke pemeliharaan drakonik. Namun, seorang non-manusia yang memasuki Istana Kekaisaran Gan Agung memiliki makna ekstra daripada pembunuh. Lainnya, tidak heran targetnya adalah putra mahkota. Ying Tua memiliki pandangan yang dalam. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terpancar di tanah terlarang di belakang Istana Kekaisaran. Secret King Feather Spirit mengulurkan tangan dan meletakkan pada jiwa hitam setengah transparan. Ledakan, jiwa itu langsung hancur di bawah soul intennya yang kuat. Non-manusia mungkin sudah menyusup ke Imperial Gan besar, suara suci Raja Feather Spirit terdengar setelah beberapa saat. Beberapa bola cahaya di dekatnya kadang-kadang menjadi terang atau redup, dan mereka diam untuk waktu yang lama. Jika itu benar-benar terjadi, maka berita tentang serangan non-manusia masih harus dijalan. Sebuah suara kuno menghela nafas. Satu membutuhkan 5 bulan untuk melakukan perjalanan dari wilayah barat laut dari dinasti Gan Great Lord ke daerah pusat bahkan jika mereka menggunakan arai teleportasi.
Namun, hanya 10 hari diperlukan jika itu hanya informasi dan dikirim melalui struktur unik dari jaringan array imperial. Pada saat ini, suara terdengar dari luar, melaporkan ke Grand Elder, Intel telah tiba dari wilayah barat laut. Masuk, suara kuno terdengar, dan selembar kertas emas dengan gambar naga di atasnya mendarat di tangan roh suci bulu raja. Weng gelombang-gelombang, segel naga di atasnya langsung menghilang. Yang bukan manusia telah menyerang, sebuah suara kubur terdengar dalam jiwa semua orang. Bab 998, Kota Senja 16. Shen Yanxiao benar-benar bukan orang baik. Begitu kejam di usia muda, kata Penatua Wen dengan marah. Geng Di menyerang saat besi masih panas. Aduh, kanker seperti itu telah muncul di tanah terlantar. Aku ingin tahu apakah di masa depan. Tetua Wen berkata, tentu saja, aku tidak bisa membiarkan orang yang begitu hina seperti itu menjalani perjalanan yang mulus. Karena semua orang di sini adalah penguasa kota tanah terlantar, aku tidak bisa membiarkan orang seperti itu mengganggu ketertiban tanah terlantar. Sepertinya aku terlalu sopan padanya. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan mengiriminya undangan untuk jamuan makan malam-malam ini. Penatua Wen merasa bersalah karena telah mengirim undangan kepada Shen Yanxiao. Dia seharusnya tidak membiarkan orang jahat seperti Shen Yanxiao mencemari tempat ini. Penatua Wen memang bijak. Geng Di tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Hal ini pada dasarnya mengikat Twilight City ke pihaknya. Ia melirik sekilas ke penguasa kota Twilight City yang sah, Duan Hen. Sejak awal perjamuan hingga sekarang, pemuda ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika bukan karena fakta bahwa ia duduk di kursi utama meja, ia mungkin sudah melupakannya. Namun, Twilight City selalu berada di bawah kendali Dewan Tetua. Saat Duan Wuya masih ada, Twilight City masih memiliki otonomi tertentu. Sekarang setelah Duan Hen yang berusia 15 tahun mewarisi kota, Twilight City telah menjadi milik Dewan Tetua, dan penguasa kota menjadi boneka mereka. Saat mereka asyik ngobrol, seorang penjaga berlari masuk dengan panik. Penatua, penjaga itu jatuh berlutut, berkeringat deras. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Penatua Wen mengerutkan kening. Kenapa kamu begitu gugup? Jangan melanggar peraturan di depan tamu terhormat kami. Penjaga itu menelan ludah dan menunjuk keluar gerbang sambil gemetar. Sang, penguasa kota matahari tak pernah terbenam. Shen Yanxiao, ada di sini. Penatua Wen mengendurkan alisnya dan bersandar di kursi sambil mencibir. Jadi dia ada di sini, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa saja dia masuk. Penjaga itu berkata dengan ekspresi getir, tapi dia bilang dia ingin bertemu dengan Tuan Kota. Bukankah dia seharusnya datang jika dia ingin bertemu dengan Tuan Kota? Penatua Wen sangat tidak senang. Kesannya terhadap Shen Yanxiao sedang dalam kondisi terburuk. Sebelum penjaga itu sempat menjawab, seluruh rumah besar itu tiba-tiba berguncang hebat. Gelas-gelas kristal di atas meja jatuh ke tanah dengan suara retakan yang keras. Penatua Wen hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Penatua, silakan keluar dan lihatlah, kata penjaga itu dengan ekspresi getir. Rumah besar itu berguncang tanpa henti, dan semua makanan lezat di atas meja jatuh ke tanah. Wajah Penatua Wen berubah menjadi hijau dan dia tiba-tiba berdiri. Saya ingin melihat masalah apa yang telah ditimbulkan Shen Yanxiao lagi. Ini bukan Sun Never Sets miliknya, dia tidak boleh sekejam ini. Setelah berbicara, Penatua Wen berlari keluar. Geng Di dan Luo Fan saling memandang dan tentu saja mengikutinya keluar. Long Fei dan Long Sueyao mengikuti mereka keluar, takut Shen Yanxiao akan menderita. Duan Hen adalah satu-satunya yang tersisa di aula yang bergetar itu. Setelah semua orang pergi, dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung seseorang dengan kebencian di matanya yang hitam pekat. Di luar rumah Tuan Kota, api membumbung tinggi ke langit, menyebabkan langit malam yang gelap gulita menjadi terang. Semua warga yang tinggal di dekat rumah Tuan Kota berkumpul di luar rumah dan menatap dua binatang besar di atap. Penatua Wen dan yang lainnya akhirnya keluar. Mereka mendongak dan terkesiap. Bab 999, Kota Senja 17. Di atap rumah besar itu, burung vermilion yang dikelilingi oleh api yang berkobar berdiri tegak. Binatang mitologi Qilin yang mendominasi dan mengagumkan berdiri di samping burung vermilion. Kedua binatang mitologi itu melangkah ke rumah besar itu.
Sosok mereka yang tinggi dan cahayanya yang menyilaukan menarik perhatian semua orang. Di punggung burung vermilion dan kilin, seorang wanita muda yang cantik dan seorang pria muda yang sangat tampan berdiri tegak. Penampilan dan temperamen mereka yang luar biasa mirip dengan sebuah mahakarya yang luar biasa, sehingga sulit untuk mengalihkan pandangan mereka. Shen Yanxiao, Long Sueyao menatap sosok yang dikenalnya itu dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ekspresi Elder Wen menjadi gelap. Ia ingin mempermalukan Shen Yanxiao dengan tindakannya, tetapi ia tidak menyangka Shen Yanxiao akan datang ke perjamuan itu dengan dua binatang mistis, sementara juga menginjak atap rumah besar dengan begitu mencolok. Ia hanya memamerkan kekuatannya. Mereka semua mendongak untuk menatap Shen Yanxiao. Namun, Shen Yanxiao melihat ke bawah dari atas. Tindakan pamer kekuatan ini membuat Penatua Wen marah. Kurangnya etika, sungguh memalukan. Tetua Wen gemetar karena marah. Penatua Wen, harap tenang. Geng diburu-buru menghibur. Ketika dia melihat burung vermilion dan kilin, dia teringat kejadian ketika Shen Yanxiao membawa 8 binatang mistis ke kota iblis fantasi untuk menunjukkan kekuatannya. Awalnya dia mengira Shen Yanxiao tidak akan berani membuat masalah di kota Twilight, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan langsung muncul dengan 2 binatang mistis. Jantung Gengdi berdetak kencang seperti genderang. Kesombongan Shen Yanxiao menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Twilight City. Namun, ini juga bagus. Dengan kesombongannya, Penatua Wen akan semakin berpihak padanya. Shen Yanxiao duduk di punggung burung vermilion dan melihat sekelompok orang di luar rumah tuan kota. Selain Long Fei dan Long Sueyao, dia juga menemukan seorang kenalan lama, Luo Fan. Karena Luo Fan berasal dari dinasti Bulan Biru, maka orang yang berdiri di sampingnya pastilah penguasa kota iblis fantasi, Gengdi. Shen Yanxiao, Twilight City cukup baik hati untuk mengundangmu ke perjamuan hari ini. Sudah tidak sopan bagimu untuk terlambat tanpa alasan dan sekarang, kau bahkan membawa binatang mistis bersamamu. Kau benar-benar mengesankan, Gengdi berteriak pada Shen Yanxiao. Rumah tuan kota dikelilingi oleh warga Twilight City. Kehadiran Shen Yanxiao yang besar telah menarik perhatian banyak orang. Pertanyaan Gengdi membuat warga yang penasaran segera menyadari sesuatu. Jadi ini adalah penguasa kota matahari tak pernah terbenam, Shen Yanxiao, yang terkenal karena kemurahan hatinya 2 hari yang lalu. Sementara semua orang kagum dengan kecantikan Shen Yanxiao, mereka juga tidak puas dengannya karena kata-kata Gengdi. Ini adalah Twilight City mereka, bukan Sun Never Sets. Mereka jelas-jelas datang ke sini sebagai tamu. Sudah cukup buruk bahwa mereka terlambat, tetapi siapa yang ingin mereka buat terkesan? Bukankah mereka hanya menindas Twilight City mereka? Dorongan Gengdi mendorong Shen Yanxiao ke tepi badai dalam sekejap. Shen Yanxiao mencibir. Gengdi lebih menyebalkan daripada yang dia ingat. Dia datang terlambat tanpa alasan. Penguasa kota Twilight City mungkin tahu mengapa dia terlambat. Terima kasih, Tuan Kota Duan, atas niat baik Anda. Namun, saya tidak sehat selama beberapa hari terakhir dan tidak dapat berpartisipasi dalam perjamuan malam ini. Oleh karena itu, saya datang ke sini secara pribadi untuk memberi tahu Anda. Maafkan saya atas fisik saya yang lemah, tetapi saya akan kembali dan beristirahat terlebih dahulu. Silakan nikmati perjamuan malam ini dengan perlahan. Saya akan pergi. Shen Yanxiao bahkan tidak menyentuh tanah saat dia langsung berbicara kepada orang-orang di bawah. Ini hanya pesta kecil. Aku tidak mau ikut. Tanpa menunggu jawaban, Shen Yanxiao memanggil Qixia, dan keduanya menunggangi binatang mistis itu dan pergi di bawah tatapan semua orang. Bab 1000, Kota Senja 18. Dia pergi begitu saja. Bukan hanya warga Twilight City, bahkan Penatua Wen dan Gengdi pun tercengang. Mereka sudah menyiapkan banyak kritik untuk menghadapi Shen Yanxiao. Namun, bagaimana mereka bisa meramalkan bahwa dia akan tiba-tiba pergi? Melihat 2 garis cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi, tak seorang pun yang pulih dari keterkejutan mereka sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Dia membuat masalah di istana tuan kota, bahkan menghina para tamu. Pada akhirnya, yang dia katakan hanyalah bahwa dia sakit. Tetua Wen, Gengdi, dan Luo Fan tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajah oleh Shen Yanxiao. Kalau kamu tidak mau datang, ya sudah jangan datang. Kamu datang ke sini dengan pamer dan mengejutkan semua orang dengan keangkuhanmu, tapi kamu tiba-tiba pergi begitu saja.
Apakah keluargamu tahu bahwa kamu menguji nyali orang lain seperti itu? Wajah Elder Wen memerah. Perutnya yang penuh dengan hinaan telah ditekan dengan paksa oleh tindakan Shen Yanxiao. Situasi ini di mana seseorang tidak menghormatinya tanpa melampiaskan amarahnya menyebabkan asap mengepul dari kepala Elder yang terhormat ini. Long Sueyao berkedip. Dia tidak tahu mengapa Shen Yanxiao datang ke sini. Ayah, Tuan Kota Shen, Long Sueyao menatap Long Fei dengan ragu-ragu. Long Fei menampakkan senyum penuh penghargaan dan berkata dengan suara lembut, Tuan Kota Shen memang pintar. Dia sudah menyadari bahwa Twilight City tidak menyambutnya. Hubungan antara Sun Never Sets dan Fantasy Devil City selalu berselisih. Dia pasti tahu bahwa Fantasy Devil City dan Twilight City akan bergandengan tangan untuk menghadapinya selama perjamuan hari ini. Oleh karena itu, dia sebaiknya menjauh dan membiarkan mereka yang berniat jahat menderita perut penuh amarah. Long Fei akhirnya merasa lebih baik setelah menekan emosinya sepanjang malam. Tindakan Shen Yanxiao tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Hanya dengan melihat ekspresi muram tetua Wen dan Geng Di, orang bisa tahu betapa tertekannya mereka. Yang membuat mereka ingin muntah darah adalah karena mereka tidak dihormati di depan semua orang. Sebelum mereka bisa membalas, pihak lain telah pergi tanpa ragu-ragu. Tapi, jika dia tidak ingin berpartisipasi, mengapa dia datang sendiri? Lagi pula, alasan yang dia buat adalah kebohongan yang jelas. Long Sueyao merasa canggung. Shen Yanxiao berkata bahwa dia tidak sehat dan tidak dapat berpartisipasi dalam perjamuan. Namun, saat melihatnya, wajahnya tampak kemerahan, tampak bersemangat. Seolah-olah dia tidak sakit sama sekali. Siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa apa yang dikatakannya hanyalah sekadar alasan. Long Sueyao tidak dapat memahami pikiran Shen Yanxiao. Long Fei terkekeh dan berkata, meskipun kamu 2 tahun lebih tua dari Shen Yanxiao, kecerdasanmu tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan melakukan ini, dia membuat tetua Wen kesulitan. 2 binatang mistis muncul dengan angkuh di Twilight, memamerkan kekuatan mereka. Dengan meninggalkan alasan yang begitu jelas bahwa dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam perjamuan. Dengan kehadiran 2 binatang mistis, Penatua Wen harus berpikir 2 kali jika dia ingin marah. Tindakan Shen Yanxiao arogan, tetapi Long Fei, yang mengetahui cerita di dalamnya, merasa puas. Jika Shen Yanxiao ikut serta dalam perjamuan malam ini, Tetua Wen, Geng Di, dan pemuda bernama Luo Fan pasti akan mengejek dan mencemoohnya dengan berbagai topik yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Dia pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengejeknya sekaligus mengancam mereka. Itulah yang dimaksud dengan menjadi pintar.